Hai semua, jumpa lagi bersama saya Rolani. Dalam video kali ini, Rolani akan mengajak teman-teman semua untuk membahas materi berkaitan dengan etika PR. Yuk simak video penjelasannya. Pada poin pertama, kita akan membahas berkaitan dengan pengertian etika PR. Menurut saya, etika public relation itu adalah panduan perilaku yang digunakan dalam dunia PR untuk memastikan seorang PR itu bertindak dengan jujur, adil, dan juga bertanggung jawab dalam berkomunikasi dengan orang lain. Di mana etika PR itu dapat membangun reputasi yang baik dan juga mempertahankan kepercayaan dari klien, media, dan juga masyarakat umum. Jadi intinya etika PR itu adalah tentang menjadi profesional yang baik dan menjalankan praktik PR dengan cara yang benar dan juga bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu berkaitan dengan manfaat apa saja yang saya peroleh setelah mempelajari etika PR. Manfaat yang saya peroleh ketika mempelajari etika PR adalah saya mendapatkan bekal yang berharga untuk terjun ke dunia kerja di bidang public relation, di mana dengan belajar etika PR, saya memiliki pengetahuan yang penting untuk membangun citra pribadi yang baik dan juga meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap saya sebagai praktisi PR. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip etika dalam praktik public relation, seperti kejujuran, integritas dalam berkomunikasi, dan juga membangun hubungan yang dengan baik dengan publik, di mana saya juga belajar pentingnya berkomunikasi dengan jujur, bagaimana mempertahankan integritas, dan bagaimana memenuhi tanggung jawab moral dan juga profesional dalam menjalin hubungan dengan publik, di mana hal ini pastinya akan membantu saya mengembangkan keterampilan dan juga pengetahuan yang spesifik, serta mampu mengatasi dilema etika dalam PR, di mana kita tahu bahwa dalam dunia PR itu seringkali terdapat situasi di mana terdapat konflik kepentingan atau pertentangan antara prinsip etika yang berbeda. Nah, setelah mempelajari etika PR, saya akan punya bekal untuk mampu mengenali dan juga memahami dilema etika tersebut, serta membuat keputusan yang etis dan juga bertanggung jawab. Selain itu, mempelajari etika PR juga akan memberikan saya bekal untuk menjadi praktisi PR yang sukses, di mana saya belajar bagaimana menilai berbagai faktor permasalahan dan juga mencari solusi yang tepat, namun masih mempertimbangkan nilai-nilai etika yang baik. Nah, dengan pengetahuan ini, saya dapat membawa nilai-nilai etika dan juga transparansi ke dalam pekerjaan saya di dunia kerja. Ini akan memberikan saya peluang yang lebih baik untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan kerja, mitra, bisnis, dan juga klien. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu faktor-faktor yang menentukan keberhasilan tugas dari seorang PR. Faktor-faktor penting yang menjadi keberhasilan seorang PR adalah yang pertama adalah komunikasi yang efektif, di mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik adalah kunci dalam keberhasilan dari seorang PR. Sebagai PR harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan juga mudah dipahami oleh audiens yang beragam. Hal ini penting karena jika pesan tidak disampaikan dengan baik, maka tujuan PR untuk mempengaruhi atau menyampaikan informasi kepada target audiens itu tidak dapat tercapai. Nah, dengan berkomunikasi yang efektif, PR itu dapat membangun hubungan yang baik dengan audiens dan juga menghasilkan liputan media yang positif dan memberikan dampak yang diinginkan. Yang kedua adalah hubungan dengan media. Hubungan yang baik dengan media itu adalah faktor penting dalam keberhasilan tugas dari seorang PR. Para PR itu harus menjalin hubungan yang erat dengan wartawan dan juga media, yang mana berperan sebagai penyampai informasi kepada publik. Nah, melalui keterhubungan yang baik, PR itu dapat membangun kepercayaan dengan media dan juga meningkatkan kemungkinan mendapatkan liputan yang positif. Nah, dalam konteks ini, kualitas hubungan PR dengan media itu sangat penting karena mampu mempengaruhi seberapa responsif dan juga seberapa luas liputan yang mereka dapatkan. Yang ketiga itu adalah kreativitas. Nah, kemampuan untuk berpikir kreatif itu adalah keahlian yang paling dibutuhkan dalam pekerjaan PR. Di mana dalam lingkungan yang penuh dengan pesan dan informasi yang bersaing, PR itu harus mampu menciptakan kampanye yang unik, menarik, dan juga berbeda dari yang lainnya. Di mana keahlian dalam berpikir kreatif ini memungkinkan PR untuk menghadirkan ide-ide yang segar, strategi yang inovatif, dan juga konten yang menarik bagi audiens, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu dapat lebih mudah diterima dan juga diingat. Yang keempat itu adalah manajemen waktu, di mana manajemen waktu yang baik itu sangat penting dalam keberhasilan dari tugas seorang PR.
Tugas PR itu seringkali melibatkan berbagai deadline dan juga pekerjaan yang padat. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengatur dan juga memprioritaskan tugas dengan efisien itu sangatlah penting. Dimana dengan manajemen waktu yang baik, PR itu dapat melakukan pekerjaan dengan tepat waktu, menghindari penundaan dan juga memberikan hasil yang optimal. Hal ini memastikan bahwa PR itu dapat memberikan dedikasi dan juga perhatian yang diperlukan setiap tugas yang dihadapi. Yang terakhir itu adalah ketekunan dan juga ketahanan. Ketekunan dan ketahanan mental itu adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang PR, di mana profesi PR itu seringkali melibatkan tekanan darah tinggi, deadline yang ketat, dan juga menghadapi tantangan yang beragam. Nah, dalam situasi seperti ini, ketekunan dan ketahanan mental itu sangatlah diperlukan. Ketekunan itu akan membantu PR untuk tetap gigih dan juga fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan ketahanan mental itu akan membantu PR untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan. Selanjutnya kita masuk pada poin keempat, yaitu pentingnya etika PR dalam praktik PR di instansi atau perusahaan. Pentingnya etika PR dalam praktik PR di instansi pemerintahan maupun juga perusahaan, yaitu yang pertama adalah membangun kepercayaan publik. Kita tahu bahwa etika PR itu adalah dasar dari kepercayaan publik. Kita bisa bayangkan ketika kita berbicara dengan seseorang yang jujur dan juga memiliki integritas yang terjaga, kita pasti cenderung percaya kepada orang tersebut. Nah, hal ini juga berlaku dalam praktik public relation, di mana dalam praktik PR, etika itu adalah panduan utama untuk menjaga integritas dan juga kejujuran dalam menyampaikan informasi dan juga pesan kepada publik. Ketika PR itu tetap berpegang teguh pada yang namanya etika, publik itu akan merasa yakin dan juga nyaman dengan pesan dan juga informasi yang disampaikan, sehingga dapat terjalin kepercayaan yang kuat. Yang kedua adalah menjaga reputasi dan juga citra. Reputasi dan juga citra itu adalah aset yang berharga bagi setiap organisasi atau instansi, di mana ketika institusi atau perusahaan itu dihadapkan pada situasi yang mempengaruhi reputasinya seperti krisis atau kontroversi, PR yang beretika itu akan berperan sebagai garda terdepan dalam mengelola komunikasi yang tepat, di mana menerapkan prinsip etika itu akan membantu PR untuk bertindak secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab dalam menghadapi krisis, sehingga dapat menjaga integritas dan juga reputasi yang baik bagi organisasi atau instansi tersebut. Yang ketiga itu adalah menjaga kepentingan dari publik. Sebagai PR, penting untuk mengingat bahwa tugas utamanya itu adalah melayani dan juga menjaga kepentingan publik secara keseluruhan, di mana komunikasi yang dilakukan itu harus bermanfaat bagi publik dan tidak hanya mementingkan organisasi atau instansi. Nah, dengan menerapkan etika PR, PR itu dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu memperhatikan kebutuhan dan juga nilai-nilai publik, sehingga mendapatkan dukungan dan juga menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada poin kelima, yaitu hubungan etika PR dan juga prinsip kerja PR. Hubungan antara etika PR dan juga prinsip kerja PR itu dapat dikatakan sangat erat. Etika PR itu adalah panduan moral yang membimbing perilaku dan tindakan dalam pekerjaan PR. Sementara prinsip kerja PR itu adalah pedoman praktis yang membantu PR menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi, etika PR ini membantu PR untuk mengetahui apa yang baik dan juga benar dalam pekerjaan mereka. Etika ini membimbing PR dalam berkomunikasi dengan jujur, menghormati kepentingan publik, menjaga reputasi yang baik, dan mempertahankan nilai-nilai moral. Sementara itu, prinsip kerja PR itu memberikan panduan praktis tentang bagaimana PR seharusnya menjalankan tugas-tugas mereka. Prinsip-prinsip ini membantu PR dalam membangun hubungan yang baik dengan media, menjaga transparansi dan juga keterbukaan, mempertimbangkan kebutuhan dan juga nilai-nilai publik, dan juga menunjukkan integritas profesional. Nah, dengan demikian, etika PR dan prinsip kerja PR itu saling melengkapi. Etika PR ini menjadi landasan moral yang membimbing PR dalam tindakan dan juga perilaku mereka. Sedangkan prinsip kerja PR itu memberikan panduan praktis dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif dan juga
efisien. Jadi sederhananya hubungan antara etika PR dan juga prinsip kerja PR itu adalah bahwa etika itu memberikan kerangka moral yang membimbing perilaku PR, sedangkan prinsip kerja itu memberikan pedoman praktis untuk tugas sehari-hari dari seorang PR. Contoh kasus yang saya ambil yaitu adalah kasus Nestle dan juga kontaminasi produk pada tahun 2013, di mana Nestle terlibat dalam kontroversi terkait kontaminasi produk mereka. Dalam kasus ini terungkap bahwa beberapa produk Nestle itu mengandung DNA daging kuda yang tidak terdeklarasi dalam produk daging sapi. Nah, dalam penyelesaian kasus Nestle terkait dengan kontaminasi produk tersebut, terdapat hubungan yang erat antara etika PR dan juga prinsip kerja PR. Etika PR itu melibatkan tanggung jawab, transparansi, dan juga kejujuran dalam komunikasi dengan konsumen dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam konteks ini, Nestle bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi, yaitu dengan melakukan penghentian penjualan produk, penarikan produk dari pasar, komunikasi yang jujur dan juga transparan, dan juga meningkatkan kontrol kualitas mereka untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, prinsip kerja PR juga terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Prinsip kerja PR seperti penelitian yang baik membantu Nestle dalam memahami dampak kontaminasi terhadap citra merek dan juga persepsi dari konsumen. Dengan melakukan penelitian yang baik, mereka dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini dengan efektif. Dalam penyelesaian kasus Nestle terkait dengan kontaminasi produk tersebut, kita bisa melihat bahwa etika PR dan juga prinsip kerja PR itu saling terikat dan juga saling mendukung satu sama lain. Sekian penjelasan terkait dengan etika